Dia adalah Ferry Irwandi, sebuah nama yang menjadi simbol dari sebuah keberanian yang lahir di tengah zaman yang penuh kepalsuan. Dalam dirinya, orang melihat seakan dua arus besar sejarah menyatu kembali, yakni api revolusi Tan Malaka dan suara nurani Munir. Seperti Tan Malaka, ia adalah sosok yang berani berpikir di luar pakem, melawan arus dan menolak tunduk pada kepentingan penguasa. Tan Malaka hidup di masa kolonial, diburu, diasingkan, namun tak pernah menyerah menyuarakan gagasan kemerdekaan. Ia menulis, ia berpidato, ia menyalakan kesadaran rakyat bahwa merdeka bukan sekadar slogan, melainkan hak mutlak yang harus diperjuangkan. Ferry Irwandi membawa semangat itu ke masa kini. Di zaman ketika demokrasi sering berubah menjadi panggung transaksional, Ferry tampil dengan keteguhan yang jarang ditemui. Ia berani menolak kompromi, berani mengkritik kekuasaan, berani menyalakan api kesadaran rakyat lewat jalannya sendiri. Jika Tan Malaka melahirkan Madilog untuk merombak cara berpikir bangsa, Ferry Irwandi melahirkan percikan gagasan lewat forum, tulisan, media sosial, dan aksi nyata yang menantang status quo. Ia adalah semacam Tan Malaka digital, seorang penggerak yang menggabungkan keberanian ide dengan keberanian bertindak. Namun, keberanian berpikir saja tidak cukup. Di sanalah gema Munir terasa begitu kuat dalam diri Ferry Irwandi. Munir adalah martir kemanusiaan, sosok yang mengorbankan kenyamanannya demi membela mereka yang tidak punya suara. Korban pelanggaran HAM, rakyat kecil yang diperlakukan semena-mena, mereka yang disembunyikan oleh gelapnya rezim. Munir mengajarkan bahwa membela manusia berarti siap menanggung resiko terbesar, bahkan resiko kehilangan nyawa. Ferry Irwandi melanjutkan semangat itu di medan perjuangan zamannya. Ia tidak hanya lantang berkata pro rakyat, tetapi juga hadir langsung di tengah mereka. Ia mendengar keluh kesah, ia menegakkan pembelaan, ia menghadapi ancaman dengan kepala tegak. Seperti Munir, ia paham bahwa membela rakyat bukanlah pilihan aman, melainkan jalan penuh risiko. Namun, ia memilih jalan itu, sebab baginya berpihak pada rakyat bukan sekadar retorika, melainkan sikap hidup yang dijalani sampai tuntas. Di antara jejak Tan Malaka dan Munir, Ferry Irwandi berdiri sebagai penghubung zaman. Dari Tan Malaka, ia mewarisi keberanian berpikir. Dari Munir, ia mewarisi keberanian membela. Satu sisi menyala sebagai api revolusi, sisi lain berdetak sebagai suara nurani. Dan keduanya berpadu dalam dirinya menjadi sebuah semangat baru. Semangat yang menolak tunduk, menolak diam, dan menolak kalah oleh kepalsuan. Ferry Irwandi adalah bukti bahwa perjuangan tidak berhenti di buku sejarah atau prasasti peringatan. Ia hadir sebagai pengingat bahwa di balik tirai demokrasi yang sering dipenuhi sandiwara, rakyat masih membutuhkan pembela sejati. Ia adalah suara lantang di tengah bisu, langkah tegak di tengah ketakutan, dan api kecil yang tak pernah padam di tengah gelapnya zaman. Seperti Tan Malaka yang berkata bahwa ide-ide tidak bisa dibunuh, dan seperti Munir yang menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam. Ferry Irwandi hari ini adalah percikan baru dari api dan suara itu. Sebuah tanda bahwa meski zaman berganti, semangat keberanian dan keberpihakan tidak pernah mati. Ferry tidak hanya berhenti pada kritik politik. Ia melangkah lebih jauh, menantang gurita besar yang bernama judi online, yang mencengkram Indonesia dengan cara-cara busuknya. Suara kerasnya menggema bak palu yang menghantam meja pengadilan, mengusik kenyamanan para bandar gelap yang selama ini berlindung di balik layar digital. Judol bukan sekadar permainan penuh risiko. Ferry melihatnya sebagai mesin perampok massal yang mengisap habis uang rakyat kecil, menjerat mereka dalam lingkaran hutang, keputusasaan, bahkan kehancuran rumah tangga. Ia menyuarakan dengan lantang bahwa judol bukan hiburan, melainkan candu yang dirancang untuk merusak tatanan sosial. Dari keluarga yang kehilangan penghasilan, anak-anak yang tumbuh tanpa masa depan karena orang tuanya terjerat, hingga masyarakat yang diam-diam runtuh moralnya karena digiring menjadi budak dari sistem yang penuh tipu daya. Ferry berdiri menghadang arus ini, meski ia tahu musuh yang dilawannya bukan sekadar individu, melainkan jaringan yang kaya, licik, dan sangat berkuasa. Namun, keberaniannya tidak berhenti di situ. Ferry menyingkap borok yang lebih dalam. Para influencer dan streamer, khususnya di dunia game Mobile Legends dan platform hiburan lainnya, yang tanpa malu menerima uang kotor dari situs-situs judol. Mereka menjual pengaruh dan popularitasnya demi mengiklankan racun digital yang sama sekali tidak memikirkan dampaknya bagi para pengikut muda mereka. Ferry dengan tajam berkata bahwa para streamer itu bukan hanya pemain hiburan, melainkan kaki tangan dari sebuah industri yang secara sistematis merusak bangsa. Lewat kritiknya, ia seolah menguliti sistem tersebut di depan publik. Ia menunjukkan bahwa ada pola. Uang besar mengalir dari bandar judul kepada streamer. Konten disamarkan dengan cara yang friendly, lalu masuk ke telinga dan mata anak muda yang haus hiburan. Perlahan tapi pasti, mereka digiring ke meja taruhan virtual dan akhirnya tenggelam. Ferry
menyebut ini bukan hanya kejahatan digital, tapi bentuk baru penjajahan mental. Bangsa dikorbankan demi keuntungan sekelompok kecil yang tamak. Keberaniannya membuat banyak pihak resah. Ia tidak sekadar mengkritik, ia merobek selubung ilusi yang menutup bisnis busuk itu. Dan di balik semua itu, satu pesan Ferry tetap bergema, bahwa bangsa ini tidak boleh tunduk pada racun modern yang bernama judol. Dan siapapun, termasuk para influencer yang terlibat, sejatinya sedang menjual masa depan bangsanya sendiri. Selain itu, Ferry juga menghunus pedangnya ke arah yang lebih dalam. Ia menebas seluruh kepercayaan klinik ngawur yang selama ini diperdagangkan dengan label agama. Ia menelanjangi bagaimana bisnis spiritual semu ini menjelma menjadi industri basah yang mengeruk uang rakyat kecil dengan menjual ketakutan, harapan palsu, serta janji-janji kosong. Bagi Ferry, klaim mistis, ramalan tentang masa depan, atau praktik perdukunan yang dibalut jargon Islami hanyalah bentuk penipuan spiritual. Ia menegaskan bahwa ini bukan warisan budaya, bukan pula jalan menuju iman, melainkan manipulasi terselubung yang merusak akidah dan menjadikan umat sebagai sapi perahan. Ironisnya, praktik itu justru sering dijalankan oleh mereka yang tampil dengan jubah kesalehan. Mereka ustadz, kiai, habib, dan bahkan tokoh agama. Padahal, ucapan dan tindak tanduk mereka sejatinya jauh dari nilai Islam yang sebenar-benarnya. Ferry membongkar semua kepalsuan itu. Ia menampar kesadaran publik dengan ucapan kerasnya bahwa iman tidak boleh diperdagangkan dan agama tidak boleh dijadikan alat untuk memperkaya segelintir orang. Ia tahu kritiknya akan menimbulkan kegaduhan, sebab ia sedang menyenggol mereka yang selama ini hidup nyaman dari uang rakyat yang percaya buta. Tapi Ferry memilih jalan terjal itu karena ia percaya lebih baik dibenci oleh para penipu ketimbang membiarkan umat terus ditipu dengan cara yang sama. Dalam setiap kata-katanya, Ferry tidak sekadar menyerang orang per orang, tapi sistem yang melanggengkan penipuan spiritual. Ia menyoroti bagaimana media sosial membeli ruang besar bagi praktik klinik gaya baru, dari live streaming pengusiran jin, jual beli jimat, hingga ramalan keberuntungan dengan nomor tertentu yang pada akhirnya kerap terhubung dengan dunia judul itu sendiri. Ferry melihat pola, akar masalah bangsa bukan hanya di politik kotor atau ekonomi busuk, tapi juga di racun klinik yang membuat umat terjebak dalam mentalitas tahayul sehingga mudah diperalat. Dengan suara lantang, Ferry menutup jalan kompromi. Kata-katanya mengguncang, menohok, dan membuat mereka yang selama ini nyaman dalam bisnis klinik religius mulai gelisah. Ferry sadar, dengan bersuara ia sedang menantang dua musuh sekaligus, mafia dunia digital dan mafia spiritual. Tapi disitulah letak keberanian Ferry, berdiri di tengah badai dan bersuara meski tahu banyak yang ingin membungkamnya. Di sini, Ferry seolah melawan raja terakhir. Ia berhasil menjadi salah satu sosok yang ikut andil dalam menyelamatkan Indonesia dari potensi gelapnya darurat militer. Ia lantang mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh ditutup hanya karena kritik dianggap ancaman, bahwa keamanan negara tidak bisa dijadikan dalih untuk membungkam suara rakyat. Di tengah wacana dan manuver politik yang menakutkan, keberanian Ferry menjadi tembok pertahanan agar bangsa ini tidak kembali terjerumus pada otoritarianisme. Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh sejumlah aksi aneh yang menimbulkan kerusuhan di fasilitas umum, lampu lalu lintas dirusak, pos polisi dibakar, hingga beberapa infrastruktur negara dirusak tanpa alasan jelas. Dari berbagai laporan yang beredar, ada sinyal kuat bahwa perintah itu bukan datang dari rakyat, melainkan justru dari oknum dalam institusi pertahanan. Tujuannya jelas, menciptakan kekacauan, memperlihatkan bahwa negara dalam keadaan darurat sehingga ada dalih kuat untuk membuka pintu darurat militer. Ferry membaca skenario itu dengan jernih dan tanpa ragu ia membongkar rencana gelap tersebut di ruang publik. Teriakan Ferry bahwa rakyat tidak boleh dikorbankan demi ambisi segelintir elit militer bergema keras. Ia menolak keras konsep stabilitas semu yang dibangun di atas ketakutan. Ferry menegaskan darurat militer hanyalah pintu belakang menuju kembalinya otoritarianisme. Demokrasi yang dibangun dengan darah dan air mata reformasi tidak boleh dirampas hanya karena ada pihak-pihak yang ingin memelintir keadaan demi kekuasaan. Namun, keberanian itu berbalik jadi tekanan. Kritik Ferry terhadap institusi negara membuat beberapa pihak di TNI berencana melaporkannya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sebuah langkah yang dari awal sudah cacat hukum. Sebab, menurut undang-undang, institusi bukanlah subjek yang bisa menjadi pelapor dalam delik pencemaran nama baik. Itu adalah hukum yang jelas. Fakta ini memperlihatkan bahwa kasus Ferry bukan sekadar perkara pribadi, melainkan ujian besar bagi tegaknya demokrasi di negeri ini. Meski begitu, ketegangan perlahan mereda. Setelah perdebatan panjang, sejumlah pihak dalam TNI memilih jalan damai dan keduanya bersepakat untuk meredakan konflik. Namun, rekonsiliasi itu tidak bisa menutup kenyataan bahwa ada upaya nyata untuk membungkam kritik, dan Ferry sempat menjadi target utama dari represi tersebut. Koalisi masyarakat sipil pun tidak tinggal diam. Mereka bersuara lantang,
menegaskan bahwa upaya kriminalisasi dan intimidasi terhadap Perry adalah ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi. Para praktisi hukum, akademisi, hingga aktivis demokrasi mengingatkan pemerintah bahwa demokrasi harus dijaga, bukan dipreteli dengan dalih melindungi kehormatan institusi. Sebab, kehormatan sejati tidak lahir dari rasa takut, tapi dari keberanian untuk dikritik, dikoreksi, dan diperbaiki. Kasus Perry menunjukkan kontras yang tajam. Di satu sisi, TNI yang seharusnya menjadi garda terdepan pertahanan negara terlihat begitu defensif terhadap kritik sipil. Di sisi lain, tentara di negara lain justru disibukkan dengan ancaman nyata, agresi militer asing, perang hibrida, hingga serangan cyber yang mengancam keamanan nasional. Sementara itu di Indonesia, sebagian kekuatan bersenjata malah sibuk mengurusi suara seorang warga sipil yang berteriak kebenaran. Ironi ini tidak bisa ditutup-tutupi. Kesimpulannya jelas, tidak seharusnya TNI takut kepada sipil, sebab tentara sejatinya lahir untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman eksternal, bukan mengintimidasi rakyatnya sendiri. Ferry Irwandi dengan lantang telah membuktikan bahwa kritik tidak pernah dimaksudkan untuk melemahkan negara, melainkan untuk menjaga agar negara ini tidak terperosok ke jalan gelap yang sama seperti masa lalu. Dan ketika rakyat bersuara, sejatinya yang sedang mereka lakukan adalah menopang punggung bangsa agar tetap tegak, bukan menjatuhkannya.